Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Marfati Nurjana. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran dengan metode pembelajaran jarak jauh dengan materi yang akan disampaikan yaitu tentang bentuk-bentuk pasar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya kita simak paparan materi berikut ini. Bentuk-bentuk pasar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Tujuan materi pembelajaran dari bentuk-bentuk pasar dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu: 1. Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar barang. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri berbagai bentuk pasar barang. Yang ketiga, membedakan berbagai contoh dari pasar barang. Yang keempat, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pasar barang. Dari gambar tersebut, manakah yang disebut pasar? Apakah gambar pertama? Apakah gambar kedua? Atau apakah gambar ketiga? Selanjutnya kita akan membahas pengertian pasar. Pengertian pasar. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi barang dan jasa. Sedangkan pasar dalam arti luas adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga terjadi kesepakatan. Pasar menurut bentuknya terbagi menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Berikut adalah contoh dari pasar tradisional dan pasar modern. Macam-macam bentuk pasar barang. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang jumlah penjual dan pembeli tidak sebanding atau tidak seimbang. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari 1. Pasar monopoli, 2. Pasar oligopoli, 3. Pasar monopolistik, 4. Pasar monopsoni, dan yang kelima pasar oligopsoni. Macam-macam bentuk pasar barang. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh hanya ada satu penjual atau produsen di pasar berhadapan dengan permintaan seluruh pembeli atau konsumen. Pasar monopoli mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hanya ada penjual dan banyak pembeli. Kedua, tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Ketiga, rintangan yang cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Keempat, pembeli tidak ada pilihan lain dalam membeli barang. Kelima, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Berikut adalah beberapa contoh dari pasar monopoli. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dengan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Pasar oligopoli terdiri dari pure oligopol dan differentiated oligopol. Pasar oligopoli mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. 2. Barang dan jasa yang diperjualbelikan cenderung homogen dengan sedikit inovasi. Ketiga, terdapat halangan yang cukup kuat untuk perusahaan baru masuk ke dalam pasar. Keempat, penjual atau produsen dapat mengendalikan harga. Kelima, adanya persaingan yang ketat antar penjual atau produsen. Berikut adalah beberapa contoh dari pasar oligopoli. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang di dalamnya terdapat sejumlah besar penjual atau produsen yang menawarkan barang yang sama tetapi masing-masing memiliki ciri-ciri khusus. Pasar monopolistik mempunyai ciri-ciri berikut. 1. Terdapat banyak penjual atau produsen di pasar. 2. Barang yang diperjualbelikan merupakan differentiated product. Yang ketiga, para penjual memiliki kekuatan monopolis atas barang produksinya sendiri. Keempat,
Untuk memenangkan persaingan, produsen atau penjual aktif melakukan iklan. Kelima, keluar masuk pasar relatif mudah. Berikut adalah beberapa contoh dari pasar monopolistik. Pasar monopsoni dan pasar oligopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh suatu orang atau badan atau lembaga pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual atau produsen. Pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh lebih dari dua orang pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual atau produsen. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari pasar monopsoni dan pasar oligopsoni. Pasar monopsoni mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hanya ada pembeli tunggal dan banyak penjual. 2. Barang yang dijual adalah bahan baku. 3. Pembeli umumnya merupakan produsen juga. 4. Pembeli dapat mempengaruhi harga. Pasar oligopsoni mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan pasar monopsoni, yaitu sebagai berikut. 1. Terdapat beberapa pembeli dan banyak penjual. 2. Barang yang dijual adalah bahan baku. 3. Pembeli umumnya merupakan produsen juga. 4. Pembeli dapat mempengaruhi harga. Demikian paparan materi tentang bentuk-bentuk pasar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.